Pada video kali ini kita akan membahas mengenai kebutuhan dasar psikologis peserta didik di sekolah dasar. Terdapat beberapa rekan saya, yang pertama Image, yang kedua Magdalena, yang ketiga Nesa, yaitu saya sendiri, dan yang terakhir yaitu Yasinta. Pada poin pertama mengenai kebutuhan dasar psikologis peserta didik akan dibahas oleh Ima. Mangga dipersilahkan. Kebutuhan dasar psikologis peserta didik SD. Dalam institusi pendidikan, terutama di sekolah, para peserta didik adalah sentral pokok terciptanya kondisi sekolahan yang baik, sehingga membuktikan betapa pentingnya peserta didik di sekolah. Kebutuhan peserta didik juga harus diketahui oleh para guru dan dilaksanakan oleh masing-masing guru, terutama oleh guru bimbingan dan konseling. Manusia memiliki kebutuhan dasar, seperti yang diungkapkan oleh Abraham Maslow, bahwa setiap manusia memiliki 5 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan dan keselamatan, kebutuhan cinta dan rasa memiliki, kebutuhan penghargaan, dan aktualisasi diri. Kebutuhan tersebut Maslow jadikan dalam sebuah hierarki kebutuhan atau piramida Maslow. Piramida Maslow mencerminkan hierarki kebutuhan manusia mulai dari yang paling dasar. Berikut 5 kebutuhan dasar manusia menurut Maslow. Kebutuhan psikologis diartikan sebagai kebutuhan yang berkaitan dengan rohani atau kondisi batin dari seseorang. Psikologi sendiri diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang perilaku organisme, yang menyelidiki dan membahas tentang manusia dengan lingkungannya. Kebutuhan psikologis peserta didik dapat dilihat dari beberapa aspek berikut. Kebutuhan rasa aman, kebutuhan pemahaman mengenai perasaan dan harapan diri maupun orang lain. Kebutuhan pemahaman mengenai adanya perbedaan setiap orang itu wajar. Kebutuhan pemahaman tentang tuntutan aktualisasi diri. Kebutuhan pemahaman tentang konsep kepemimpinan. Kebutuhan apresiasi kapasitas fisik. Kebutuhan menjelajahi aktivitas fisik yang menimbulkan kesenangan dan kepuasan, dan kebutuhan aktivitas yang mengarah kepada keterpaduan antara pikiran dan badan. Dari ketujuh kebutuhan psikologis peserta didik, fungsi pengembangan sangat signifikan untuk mengembangkan kebutuhan-kebutuhan psikologis tersebut. Dengan berfokus pada fungsi pengembangan, diharapkan potensi-potensi diri mereka akan berkembang optimal. Menurut Astin dan Sukoco pada 2015. Terima kasih kepada Ima yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya ada materi mengenai 4 aspek kebutuhan dasar anak usia sekolah dasar, disampaikan oleh Yasinta. Mangga dipersilahkan. Kebutuhan dasar psikologis peserta didik SD perlu dipenuhi sebagai cara untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran berlangsung dengan baik sesuai dengan karakteristik anak tersebut. Adapun pentingnya sebagai seorang guru dalam memenuhi kebutuhan psikologis anak, yakni psikologis pendidikan. Anak sangat penting dilakukan orang tua dan guru, karena dengan memahami psikologi pendidikan anak secara baik, orang tua dan guru dapat menerapkan metode-metode pendidikan yang sesuai kebutuhan dan tahap perkembangan anak. Maka hasil dari proses mendidik anak akan menjadi optimal. Psikologi pendidikan anak akan berbeda di setiap tahap usia. Psikologi pendidikan anak usia sekolah dasar atau SD tentu berbeda dengan psikologi pendidikan anak usia dini ataupun anak-anak pada jenjang pendidikan di atas sekolah dasar. Lindgren Dalla Mulyani Sumantri tahun 2007 mengklasifikasikan kebutuhan dasar anak usia SD menjadi 4 aspek yang sebenarnya sudah ada dalam teori kebutuhan menurut Maslow. Klasifikasi kebutuhan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, ada kebutuhan jasmaniah, termasuk keamanan dan pertahanan diri yang diberikan kepada anak. Kedua, ada perhatian dan kasih sayang kepada anak. Kemudian, kebutuhan untuk memiliki kebutuhan anak yang terkait dengan mencari teman atau pegangan diri pada orang lain. Yang terakhir, ada aktualisasi diri, kebutuhan yang terkait dengan pengembangan diri yang lebih rumit dan bersifat sosial.
Dengan memahami karakteristik anak yang duduk di jenjang pendidikan dasar, dapat memahami psikologis pendidikan untuk anak tersebut. Karakteristik anak usia SD adalah senang bermain, senang bergerak, senang bekerja dalam kelompok, serta senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. Nah, oleh karena itu, guru hendaknya mengembangkan pembelajaran yang mengandung unsur permainan, memungkinkan siswa berpindah tempat atau bergerak, bisa juga bekerja atau belajar dalam kelompok, serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat langsung dalam pembelajaran. Kemudian ada kebutuhan dasar psikologis peserta didik sekolah dasar yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan kelas. Nah, dalam hal ini dapat kita lihat ada beberapa kata yang berhubungan dengan kebutuhan. Kebutuhan itu kebutuhan, dorongan, dan motif. Definisi dorongan atau motif adalah suatu keadaan alasan pada diri seseorang untuk memicu untuk mencapainya suatu tujuan. Sedangkan kebutuhan lebih sering digunakan untuk mengacu pada keadaan fisiologis seseorang. Sehingga dorongan atau motif lebih merupakan akibat psikologis dari suatu kebutuhan. Itu menurut Sumandi tahun 1970 dan Lefton tahun 1982. Sedangkan Thompson tahun 1987 mendefinisikan kebutuhan sebagai istilah yang sering digunakan untuk menunjuk suatu dorongan. Contohnya, manusia membutuhkan tidur, hingga dapat disimpulkan bahwa kata kebutuhan bersifat fisik dan mendasar. Sedangkan dorongan lebih merupakan kebutuhan yang jenjangnya lebih tinggi dan bersifat psikologis. Pada dasarnya, kebutuhan dibedakan menjadi dua, kebutuhan fisiologis dan psikologis. Nah, berikut penjelasan mengenai kebutuhan fisiologis dan psikologis. Pertama, ada kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan primer seperti makan, minum, tidur, atau perlindungan diri. Dan yang kedua, ada kebutuhan psikologis. Kebutuhan psikologis merupakan kebutuhan sekunder untuk mengembangkan kepribadian seseorang. Contohnya, kebutuhan untuk dikasihi, kebutuhan untuk memiliki sesuatu, di mana kebutuhan psikologis itu lebih bersifat rumit dan sulit didefinisikan segera. Dalam pendidikan, tentu kedua kebutuhan di atas harus terpenuhi. Selain guru yang tentunya berperan penting di dalam pembelajaran, ada pun dua faktor yang mempengaruhi belajar peserta didik. Nah, di antaranya itu ada faktor intern atau faktor yang terjadi karena peserta didik itu sendiri. Dan yang kedua ada faktor ekstern. Itu biasanya faktor dari lingkungan, bisa guru, orang tua, dan masyarakat. Nah, ada faktor intern dibagi tiga, ada jasmaniah, psikologis, dan kelelahan. Dalam konteks faktor psikologis, ada 7 faktor yang mempengaruhi belajar peserta didik. Di antaranya itu ada inteligensi atau kecerdasan, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, dan kesiapan. Nah, faktor-faktor di atas harus diperhatikan oleh pendidik agar dapat mengendalikan dan mengatur belajar agar dapat berlangsung secara optimal, efektif, dan terarah. Maslow pada tahun 1954 membagi berbagai aspek kebutuhan secara berjenjang menjadi 7 aspek kebutuhan yang dapat dilihat dalam konteks peserta didik dan yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan kelas. Berikut penjelasannya. Baik, terima kasih Tia Sinta. Yang pertama ada kebutuhan fisiologis. Nah, kebutuhan ini merupakan kebutuhan dasar bagi siswa. Seorang guru dengan melihat setiap perkembangan dan kemajuan siswa, serta dikaitkan dengan pembelajaran dan pengelolaan yang tepat, maka akan melahirkan suatu kelas yang akan memberikan kenyamanan bagi seorang siswa. Yang kedua, kita ada kebutuhan rasa aman dan perlindungan. Nah, salah satu contoh yang dapat dilakukan oleh seorang guru dalam poin ini yakni memberikan rasa nyaman kepada peserta didik, memberikan perhatian lebih, kemudian memahami karakteristik setiap anak sebagaimana seorang guru di sekolah yang merupakan orang tua
kedua bagi siswa. Kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan jasmani. Pada dasarnya, perkembangan fisik peserta didik satu sama lain tidaklah sama. Maka dari itu, sebagai solusi seorang guru harus menerapkan pembelajaran disiplin, baik itu pada penerapan aturan dalam sekolah, aturan dalam kelas, ataupun berbagai penerapan disiplin lainnya. Kita lihat berbagai kasus yang terjadi pada sekolah dasar. Maraknya pembulian di sekolah yang disebabkan oleh perbedaan fisik, maka seorang guru harus mengelola kelas dan mencegah hal itu terjadi dengan menerapkannya kedisiplinan, menjaga bahwa jasmani ataupun fisiknya merupakan hal yang patut disayangi dan diperhatikan. Yang keempat yaitu kebutuhan akan kasih sayang. Di dalam kelas pastinya siswa berinteraksi satu sama lain. Sedikit demi sedikit siswa mulai mengenal yang namanya bersosialisasi. Maka akan timbul rasa ingin disayangi, baik itu oleh teman, oleh sahabat, ataupun oleh guru yang mengajarkannya di kelas. Maka dari itu, sebagai guru, kita dapat membantu siswa untuk memberikan rasa sayang, baik itu antar satu sama lain maupun antar guru dan siswa, menerapkan nilai-nilai moral yang ada sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang kelima yaitu kebutuhan untuk memiliki. Apa jadinya siswa tanpa guru? Maka tidak dikatakan seorang siswa lagi. Dari pernyataan tersebut kita menyadari bahwa seorang peserta didik membutuhkan seseorang yang mengarahkan minat, menampung ide, seseorang yang mendengarkan keluh kesahnya, dan siswa berhak memiliki teman dalam memenuhi kebutuhannya. Yang keenam yaitu kebutuhan akulturasi diri. Seorang guru dalam memenuhi kebutuhan akulturasi diri setiap siswa, salah satu caranya yaitu dengan guru memberikan ruang untuk semua siswa dalam merealisasikan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya. Kemudian, memberikan kesempatan bagi semua siswa untuk mewujudkannya, memberikan dorongan setiap potensi-potensi ataupun ide-ide yang dimilikinya. Yang terakhir yaitu kebutuhan akan rasa harga diri. Kebutuhan akan rasa harga diri ini terbagi menjadi dua, yaitu kebutuhan akan penghormatan dirinya sendiri. Yang kedua yaitu kebutuhan akan penghormatan terhadap orang lain. Dengan adanya pengakuan dari seorang guru, memberikan pujian, semangat, hal ini memberikan kepercayaan diri kepada siswa sehingga peserta didik akan jauh lebih aktif, progresif, dan lebih produktif. Bagaimana mungkin seorang siswa merasa nyaman jika kebutuhan dalam suatu kelas dan pembelajaran tidak terpenuhi? Maka dari itu, sangatlah penting memahami apa saja yang dibutuhkan seorang siswa. Yang selanjutnya yaitu peran psikologi pendidikan yang menyelidiki unsur kejiwaan cara belajar peserta didik yang perlu diperhatikan guru dalam kaitannya dengan pengelolaan kelas. Setiawan 2005 dalam Agustus 2015 menjelaskan ada beberapa peran psikologi pendidikan yang menyelidiki unsur kejiwaan cara belajar peserta didik yang pastinya diperhatikan oleh guru dalam kaitannya dengan pengelolaan kelas. Di antaranya yaitu membentuk kepribadian peserta didik dan membentuk prestasi belajar, mengetahui situasi
emosi yang dimiliki oleh peserta didik, dan pengembangan motivasi belajar untuk peserta didik dapat membantu proses pembelajaran yang lebih nyaman dan sesuai dengan karakteristik siswa, sehingga melahirkan pengelolaan kelas yang optimal dan mencapai tujuan pembelajaran. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Magdalena. Mangga dipersilahkan. Sehubungan dengan konteks kebutuhan dasar psikologi peserta didik di sekolah dasar yang perlu diperhatikan dalam mengelola kelas untuk meningkatkan motivasi siswa, ada 4 fungsi pendidik dalam mengelola kelas untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang pertama, mendorong semangat siswa. Dalam kegiatan rutin di kelas sehari-hari, guru harus berusaha menghindari hal-hal yang monoton dan membosankan. Guru harus memelihara minat siswa ke dalam belajar, yaitu dengan memberi kebebasan tertentu untuk berpindah dari satu aspek ke aspek lain pelajaran dalam situasi belajar. Yang kedua, memberikan harapan realistis. Di sini, guru harus memelihara harapan-harapan yang kurang atau tidak realistis. Guru memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kegagalan dan keberhasilan akademis siswa pada masa lalu. Maka, guru dapat membedakan antara harapan realistis, pesimis, atau terlalu optimis. Jika siswa sudah banyak mengalami kegagalan, maka guru harus memberikan sebanyak mungkin keberhasilan pada siswa. Yang ketiga, memberikan insentif. Bila siswa mengalami keberhasilan, guru diharapkan memberikan hadiah pada siswa, dapat berupa pujian dan angka-angka yang baik atas keberhasilan peserta didik tersebut, sehingga siswa terdorong untuk melakukan usaha lebih lanjut untuk mencapai tujuan pengajaran. Umpan balik berguna untuk meningkatkan usaha siswa. Dan yang keempat, mengarahkan. Guru harus mengarahkan tingkah laku siswa dengan cara menunjukkan hal yang dilakukan secara tidak benar dan meminta pada mereka melakukan sebaik-baiknya untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak benar. Baik, selanjutnya mengenai beberapa peran psikologi pendidikan yang menyelidiki unsur kejiwaan cara belajar peserta didik yang perlu diperhatikan guru dalam kaitannya dengan pengelolaan kelas. Yang pertama, membentuk kepribadian pendidik dan prestasi belajar kepribadian. Pendidik memiliki pengaruh yang amat besar bagi sikap, karakter, maupun hidup belajar dari para peserta didik. Sehingga seorang pendidik sebelum mengajar perlu mengetahui kepribadiannya sendiri. Psikologi pendidikan sebagai sebuah disiplin ilmu yang mengkaji pengembangan semua potensi dan kecakapan yang dimiliki peserta didik dalam interaksi antar individu dapat membantu pendidik untuk mempunyai pemahaman yang baik tentang diri sendiri. Sehingga melalui pemahaman terhadap diri sendiri, seseorang dapat mengajar secara bijaksana. Yang kedua, mengetahui situasi. Memadai atau tidaknya situasi dalam lingkungan belajar dapat berpengaruh bagi prestasi belajar. Oleh karena itu, dengan psikologi pendidikan dapat menemukan permasalahan dari berbagai masalah pendidikan dengan melihat pada kepribadian peserta didik yang dipengaruhi situasinya. Yang ketiga, emosi. Mengetahui keadaan emosi seseorang, sehingga dengan mengetahui emosi tersebut, seorang pendidik dapat memahami dan memperlakukan seseorang peserta didik dengan bijaksana. Emosi adalah suatu keadaan jiwa yang dapat sangat berpengaruh bagi keadaan belajar peserta didik. Jika keadaan emosinya stabil, maka ia dapat belajar dengan baik, dan begitu juga sebaliknya. Yang keempat, membangkitkan motivasi belajar. Tujuan psikologi pendidikan yang paling penting adalah membangkitkan motivasi belajar peserta didik. Psikologi pendidikan dengan pemahaman terhadap karakteristik jiwa peserta didik akhirnya haruslah mampu membangkitkan motivasi peserta didik untuk belajar. Dari hal ini, maka tujuan psikologi pendidikan merupakan alat bantu yang penting untuk dijadikan segala dasar untuk berpikir, bertindak bagi pendidik, konselor, dan juga tenaga kerja profesional kependidikan lainnya dalam mengelola proses belajar mengajar. Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kelas yang baik yakni yang diiringi dengan
proses perkembangan psikologis anak. Yang melihat psikologis anak. Dengan melihat psikologis anak akan menimbulkan suatu kelas yang nyaman, ramah terhadap anak, perkembangan peserta didik yang lebih progresif, aktif, dan memberikan kenyamanan. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyimak. Semoga ilmu yang kita sampaikan bermanfaat. Kita bertemu di video-video selanjutnya.